Tujuan umumnya tentunya kita dalam kerangka kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia menjalin hubungan persaudaraan, mengundang ke Kupang ini tentunya akan menjadi kesan bagi para peserta dari seluruh wilayah negara Indonesia ini ya, dari seluruh perguruan tinggi. Peserta ini adalah paduan suara mahasiswa perguruan tinggi yang ada di bawah naungan Kemendikbud. Setiap perguruan tinggi hanya boleh mengirimkan satu PSM, satu paduan suara. Nanti itu sebagai sarana untuk pemersatu ya. Kita ada dialog itu antara mahasiswa dari universitas ini. Jadi kita sebagai bangsa Indonesia dipersatukan sebenarnya dengan ini. Pemerintah memang harus lihat bahwa ini bukan bukan event entertain sampingan. Ini penting, justru kegiatan seni untuk mempersatukan. Event apa yang bisa mempersatukan kita? Undana Podcast kali ini akan membahas tentang persiapan pelaksanaan PES Parawi yang ke-18 tahun 2024, di mana Universitas Nusa Cendana menjadi tuan rumah dalam pelaksanaan PES Parawi tingkat nasional ke-18 ini. Sudah hadir bersama dengan saya, Ibu Elis, ada Pak Im dari staf BPTI, Balai Pengembangan Talenta Indonesia, Kemendikbudristek, dan juga Prof. Peri dari juri BPTI. Selamat sore Pak Im, bagaimana kabarnya? Baik. Prof. Peri? Baik. Oke, ini pengalaman yang keberapa Pak Im ke Kota Kupang? Ini yang ketiga kali. Bagaimana culture shock-nya ketika yang ketiga kali? Di Kupang ini kami ya mendapatkan kesan yang baik. Kita di sini bisa kulineran ikan yang segar di sini, seperti itu. Baru tiba sejak kapan, Pak? Kami dari Jakarta hari kemarin dan pesawat yang sore sehingga sampai sini malam. Oh, berarti belum ada kesempatan untuk menikmati kuliner ikan bakar, Prof? Ya, belum. Oke, Prof. Peri. Prof. Peri, bagaimana? Ini yang keberapa kali sudah beberapa kali saya di sini. Dan ada perkembangan apa? Ada, pembangunannya dari pertama dulu belum ada hotel-hotel seperti ini kalau pertama kali ya gitu. Benar. Oh, sekarang udah maju sekali, penataan kota juga bagus ya, itu lumayan cukup rapi. Oke, terus baru pertama kali juga Pak Im ke Universitas Nusa Cendana atau sudah? Ya, kalau ke Universitas Nusa Cendana ini baru pertama kali. Kesan apa yang pertama didapat dari Pak Im ketika memasuki gerbang Universitas Nusa Cendana? Ya, tentunya kalau ke lembaga pendidikan kita memasuki lembaga edukasi ya. Kesannya ya tentunya di sini ada keteraturan, suasana pendidikannya terasa seperti itu. Oke, Prof. Peri gimana? Baru pertama kali atau sudah? Kalau Nusa Cendana baru pertama kali ini saya masuk. Oke, bagaimana kesannya Prof ketika memasuki? Ya, artinya kampus? Lihat ya gedung-gedung yang cukup representatif ya, atau gedungnya apalagi yang berhubungan dengan gedung pertunjukan nanti ya. Iya, benar. Itu lumayan bagus itu. Tadi saya sempat mendengar bahwa baru selesai kunjungan ke Graha Cendana ya, Prof? Ya. Iya, baik. Oke, Sobat Undana, pada sore hari ini saya mau bertanya dulu nih pertama ke Pak Im, selaku dari staf BPTI Kemendikbudristek. Pak Im, sebenarnya apa sih tugas dari BPTI itu sehingga bisa mewadahi pelaksanaan PES Parawi tingkat nasional ini? Ya, baik. Sebelumnya mungkin saya memperkenalkan diri dulu, nama saya Iim Ibrahim. Saya staf di Balai Pengembangan Talenta Indonesia BPTI. BPTI ini pertama terbentuknya tahun 2022 berdasarkan Permendikbud tahun 2021. Sebelumnya dikelola ajang talenta atau lomba itu oleh Pusat Prestasi Nasional di tahun 2020. Mulai tahun 2022 itu tusi atau tugas dan fungsi melaksanakan ajang lomba itu oleh Balai Pengembangan Talenta Indonesia.
Jadi saya salah satu staf di BPTI tersebut dan kenapa dilaksanakan oleh Balai Pengembangan Talenta Indonesia ini berdasarkan surat keputusan dari Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi di tahun 2021, mungkin seperti itu. Oke, baik. Jadi sudah ada dasar hukum yang jelas ya. Nah, kenapa sih BPTI memilih Universitas Nusa Cendana menjadi tuan rumah penyelenggara PES Parawi Baik. ke-18 ini, Pak? Untuk tuan rumah penyelenggaraan ajang di awal tahun itu kami menyampaikan tawaran pelaksanaan ajang tersebut kepada para calon tuan rumah. Dan untuk PES Parawi salah satu yang mengajukan sebagai tuan rumah adalah Universitas Nusa Cendana ini. Dan kami menilai layak dan ada timnya khusus di Balai Pengembangan Talenta Indonesia, itu tim kerjasama, itu menetapkan Universitas Nusa Cendana sebagai calon tuan rumah pelaksanaan PES Parawi di tahun 2024 ini, tentunya berdasarkan beberapa pertimbangan dan akhirnya dibuatkanlah surat keputusan tuan rumah tersebut. Oke, jadi Undana sendiri ya yang mengajukan diri untuk menjadi tuan rumah negara ya. Oke, kita lihat Pak Im, tema yang diusung oleh Undana adalah dengan bernyanyi kita memuji kemuliaan Tuhan. Apakah ada standar khusus dalam menentukan tema dari BPTI atau itu murni kewenangan yang diberikan kepada universitas sendiri, Pak? Iya, untuk tema tentunya dipersilahkan ya, tuan rumah memilih tema yang dinilai cocok untuk semangat pelaksanaan lomba itu sendiri ya di tahun ini seperti itu. Iya. Nah, sejauh ini koordinasi antara BPTI dengan Undana sudah sampai mana, Pak Im? Baik, kami sudah mengundang di tanggal 3 April lalu itu kegiatan sosialisasi dari PES Parawi ini. Kami panitia BPTI waktu itu pelaksanaannya ada di Manado untuk sosialisasi ini. Mengundang Waret 3 untuk menyampaikan kesiapan Undana sebagai tuan rumah PES Parawi di tahun 2024. Dan selanjutnya komunikasi kami berlanjut melaksanakan rapat Zoom dan akhirnya kita sudah membentuk WA group antara panitia BPTI dengan panitia Undana. Iya, jadi di Undana itu saya melihat ada catatan Pak, ada kurang lebih ada 12 bidang. Nah itu juga ditentukan oleh BPTI atau dari Undana sendiri, Pak? 12 bidang itu mungkin ditentukan oleh Undana sendiri ya. Kemudian diajukan ke BPTI, ya. Disetujui. Betul. Oke. Nah terus untuk acara ini Bapak, menurut dari BPTI sendiri konsep acaranya harus diusung seperti apa? Tentunya ini kan ajang lomba untuk memilih paduan suara mahasiswa yang terbaik ya. Jadi lebih ke fokus ke substansi akustiknya ya. Kami mungkin bukan ahlinya ya. Tapi lebih ke fokus substansi dari kualitas PSM perguruan tinggi tersebut. Yang terbaik itu yang dinilai oleh juri adalah yang terbaik di paduan suaranya itu seperti itu. Iya. Jadi kalau melihat dari itu sebenarnya apa tujuan dan sasaran dari kegiatan ini, Pak? Tujuan umumnya tentunya kita dalam kerangka kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia menjalin hubungan persaudaraan, mengenal budaya dari seluruh negeri kita, wilayah Nusantara Indonesia, dan mengundang ke Kupang ini tentunya akan menjadi kesan bagi para peserta dari seluruh wilayah negara Indonesia ini ya, dari seluruh perguruan tinggi. Menjadi pengalaman tentunya, selain dari mereka akan melihat penampilan dari PSM perguruan tinggi lainnya, akan memperkaya kemampuan, akan saling memberikan masukan seperti itu. Iya benar, berarti kalau misalnya nih universitas penyelenggara seperti Undana
memiliki jurusan atau program studi terkait bidang seni musik atau paduan suara ya, kita bisa mempelajari hal-hal apa saja yang bisa ditingkatkan supaya ketika nanti tahun-tahun mendatang kita berkompetisi lagi di ajang PSM ini kan, anak-anak mahasiswa kita sudah bisa kita siapkan lebih baik ya Pak ya. Ya betul. Betul. Jadi di samping mereka mengikuti lomba paduan suara di sini, ya NTT juga melalui Undana memperkenalkan budaya-budaya yang ada, Iya. ya kan? Ya, Jadi betul. di samping nanti peserta mengikuti pesta paduan suara mahasiswa ini, Iya. mereka juga akan dikenalkan dengan ada program City Tour di mana memperkenalkan kasana budaya pariwisata. Iya. Sudah pasti kita juga akan bekerja sama dengan Dinas Pariwisata Provinsi NTT supaya ketika para peserta pulang dari sini mereka tidak hanya membawa wow, di Kupang hanya ada Universitas Nusa Cendana tetapi ada juga bidang-bidang pariwisata yang mungkin nanti akan dilirik oleh investor sehingga mereka tertarik untuk berinvestasi di Provinsi NTT. Begitu ya Pak Im ya? Iya. Oke, kita kembali lagi. Kira-kira Pak Im, kegiatan ini melibatkan unsur siapa saja kalau dari BPTI menghendaki Pak? Baik. Kami mengharapkannya mungkin bisa terlibat lebih banyak lagi unsur ya, apalagi ini adalah pertunjukan seni, masyarakat lebih luas bisa mengakses kegiatan ini, bisa juga dari pariwisata ya, UMKM, dan kalau kami di Panitiaan Pusat BPTI, kami tentunya dibantu oleh para juri yang profesional yang memang ahli di bidangnya. Mungkin itu. Baik, oke Pak Im. Kita beralih ke Prof. Peri. Ya. Prof. Peri adalah salah satu juri yang ditunjuk ya Prof ya oleh BPTI untuk menjadi juri dalam ajang kompetensi tingkat nasional PES Parawi ini. Prof, bisa dijelaskan sedikit tentang teknis pelaksanaan lomba ini seperti apa, Prof? Teknis pelaksanaan lomba tentu ya seperti event-event lain ya, seperti event-event lomba-lomba. Ini bukan festival tapi dia lomba kompetisi ya. Jadi kita pakai sistem kejuaraan ya. Kebetulan sampai juara 5 walaupun itu kan ada peringkat-peringkat ya, yang ada gold, silver, bronze, itu kita akan berikan penghargaan kepada setiap peserta, itu seperti itu. Iya, baik. Prof, untuk pemilihan jenis lagu itu harus jenis lagu seperti apa yang dilombakan, Prof? Kalau tidak salah gospel ya Pak Im ya? Iya. Gospel sama 2 lagu ya? Iya. Baru yang satu itu lagu gerejawi umum mungkin kalau salah. Itu saya lupa ya gitu ya. Yang pertama itu lagu wajibnya gospel, tapi silakan pilih gospel yang mana. Baik. Ketentuan dan persyaratan peserta itu seperti apa saja, Bro? Nah, Pak Im silakan. Oh, Ya, ini ke baik. Pak Im ya, boleh. Iya. Silakan Pak Im. Peserta ini adalah paduan suara mahasiswa perguruan tinggi yang ada di bawah naungan Kemendikbud. Iya. Setiap perguruan tinggi hanya boleh mengirimkan 1 PSM, 1 paduan suara. Oh. 1 paduan suara ke tingkat nasional, dan kami akan menseleksi secara administrasi terlebih dahulu, dan maksimal di tingkat nasional itu ada 50 PSM yang berhak mengikuti lomba di tingkat nasional. Ketika lebih dari 50 kami akan seleksi, tapi karena untuk di tahun ini itu masih di bawah 50 PSM, sehingga kami cukup menseleksi dari sisi administrasinya saja, seperti itu tahun ini. Oke, Pak Im, mungkin kategori juaranya tadi kan sudah disampaikan oleh Prof. Peri. Nah, kira-kira untuk kita bisa mendapatkan kategori juara, gold, dan sebagainya itu apa sih yang harus kita persiapkan? Mungkin Prof. Peri. Ya, Prof. Peri. Ya, kita dalam lomba ini ada pakai sistem sistem penjurian seperti
internasional ya, seperti Muskamundi dan jadi yang pertama kita nilai itu intonasi, baru sound quality, baru fidelity to the score, baru artistic impression overall. Intonasi itu soal bukan cuma pitch ya, tapi bagaimana mereka menyanyikan pitch dalam yang bisa mengungkapkan idenya. Baru sound quality ini tergantung genre yang dinyanyikan gitu. Jadi ada yang betul-betul seperti core yang core yang estetika yang umum ya, yang standar vokalnya seperti apa, tapi ada genre-genre tertentu vokalnya tidak seperti itu. Makanya Yuri itu dia harus tahu ya, dia harus ahli ini genre apa, lalu toleransi vokal itu yang mau dipakai apa ya karakternya. Baru sudah itu jadi sound quality sudah, baru fidelity to the score ya. Fidelity to the score itu kepatuhan pada partitur, tapi dalam arti bukan kepatuhan matematis lihat partitur ya, tapi harus ada interpretasinya, baru bagaimana cara mengeksekusi interpretasi itu di situ letak kepatuhan kepatuhan pada partitur ya, fidelity to the score. Baru performance itu bukan soal seberapa hebat make-up-nya atau pakaiannya, enggak. Perform itu bagaimana dia mengisi interpretasi itu lalu dia mengekspresikan itu, bagaimana dia mengekspresikan interpretasinya itu dan dia tampil itu performing gitu. Jadi bukan seberapa tinggi hak cepatu yang dipakai, bukan sekali. Itu bukan performance-nya ya, tapi walaupun itu hal mempengaruhi, tapi tidak kalau dia bagus oke. Tapi kalau dia justru penampilan itu mengganggu penampilan vokalnya, ya pasti akan mengurangi gitu. Iya benar, jadi benar-benar poin utamanya adalah kemampuan bervokal, begitu ya Prof ya? Dan juga bagaimana mengisi ya, mengekspresikan. Jadi vokal ada cuma satu sisi saja. Ada ekspresi, ada vokal, jadi dua itu berbarengan ya Prof ya. Nah kalau didasarkan dari kemampuan untuk bervokal, terus yang tadi intonasinya seperti apa, itu pasti terpengaruh juga dari kondisi tempat perlombaan itu berlangsung, ruangan ya Prof ya. Nah, seperti apa sih konsep ruangan yang harus disiapkan oleh Undana untuk bisa mendukung agar para juri itu bisa langsung ngeh nih, oh ini vokalnya pas nih dengan poin-poin yang tadi sudah disampaikan oleh Prof Peri. Tentu akustik itu harus kita pikirkan soal ya akustik ya. Akustik itu dia banyak hal yang menyangkut akustik, soal gemanya gitu ya, apa ruangnya, ambience-nya gitu ya, dan apakah pada waktu penyanyi menyanyi apakah diksinya bisa jelas sampai di belakang atau tidak ya. Baru apakah dia bisa membantu balance-nya, resonance-nya bisa keluar. Nah, tadi saya sudah lihat gedungnya. Dan itu gedung bagus, besar ya, tapi memang untuk akustiknya perlu direkayasa, bantu direkayasa untuk panggungnya, karena kalau tidak dia resonansinya kurang, akan bias begitu ya Prof ya? Bukan bias, tapi agak sedikit mati, karena mungkin dinding-dindingnya itu terlalu pakai peredam ya kayaknya. Itu kalau untuk rekaman cocok, tapi kalau untuk performance begitu mesti ada sedikit gema gitu ya, karena kalau penonton atau tirai atau karpet dia juga menghisap mengisap suara itu. Nah, ini gemanya agak sedikit kurang, gema yang standar ya, bukan gema yang gonggong. Nah, dia kayaknya perlu tambah itu, takutnya kalau sudah full penonton dia lebih mati gitu. Karena enggak boleh pakai sound system kan ini. Iya benar. Ya. Harus murni vokalnya dan gitu. pitch-nya itu ya Prof ya. Nah, apa yang harus dilakukan Undana untuk memperbaiki kondisi itu, Prof? Saya pikir tadi seksi seksi lomba, Pak Theo saya pikir orangnya sangat profesional. Dia tahu ya, dia tahu harus akalin bagaimana. Saya lihat dia sudah ada ancar-ancar untuk ini ada di belakang dia harus pakai
triplex yang sepatu untuk mendorong suara ke depan. Saya lihat tadi idenya sudah bagus, jadi ya sudah bagus lah. Panitia ada seksi lomba yang paham gitu. Oke, baik. Kita sudah tiba di penghujung podcast kita di sore hari ini. Nah, sebelum saya menutup akan podcast kita, mungkin ada closing statement dari Pak Im. Silakan, Pak. Baik, kami dari Balai Pengembangan Talenta Indonesia mengucapkan selamat kepada Undana, dan tentunya juga kami berterima kasih Undana sudah siap menjadi tuan rumah pelaksanaan PES Parawi tahun 2024 ini. Semoga nanti pelaksanaan PES Parawi di Undana ini berjalan lancar, sukses, dan meninggalkan kesan yang baik bagi seluruh peserta PES Parawi tahun ini. Baik, terima kasih Pak Im. Mungkin closing statement dari Prof. Peri. Ya, saya pertama-tama terima kasih kepada BPTI ya, karena banyak kira itu kegiatan kesenian itu cuma hura-hura gitu ya. Karena nanti itu sebagai sarana untuk pemersatu ya. Kita ada dialog itu antara mahasiswa dari universitas ini. Jadi kita sebagai bangsa Indonesia dipersatukan sebenarnya dengan ini. Benar, dengan gitu adanya ajang ini ya, ya Prof. itu ya. saya dan pemerintah memang harus lihat bahwa ini bukan bukan event entertain sampingan. Ini penting, justru kegiatan seni untuk mempersatukan. Bayangkan ya, itu seperti ini PES Parawi ada MTQ ya. Benar. Itu dipersatukan. Event apa yang bisa mempersatukan kita? Benar. Nah, baru-baru di Unsrat itu ada lomba paduan suara juga tapi umum ya. Oh. Nah, lagu wajibnya dipilih betul-betul untuk meningkatkan rasa kebangsaan. Nah, ini bukan barang sembarang. Nah, itu memang perlu biaya untuk itu ya, untuk pemerintah memang perlu biaya untuk itu. Ini bukan barang kecil. Kalau terjadi akhirnya karena kecurigaan dari daerah ini jadi kacau, lebih parah biayanya lebih besar. Nah, ini kan mengeluarkan biaya untuk ini kelihatannya besar. Ya memang ini kegiatan penting sekali. Bukan karena saya orang musik, saya mempelajari psikologi itu juga, psikologi musik. Ini kegiatan penting sekali, ini tidak boleh berhenti. Kegiatan olahraga kan membantu sportivitas tuh. Dan kita mengenal daerah lain itu, wah mereka ada budaya ini, saling menghargai. Dan ujungnya kita harus bangga bahwa Indonesia ini negara luar biasa. Siap. Kebanggaan akan bangsa itu penting sekali. Kebanggaan akan bangsa itu jangan terlalu mengagung-agungkan bangsa lain. Baguslah kita mengagungkan, itu sportif ya. Tapi kita juga harus bangga bahwa kita ini bangsa besar yang punya budaya tinggi gitu ya. Nah, untuk itu perlu dana untuk membangun itu. Dan PES Parawi ini saya rasa itu penting sekali, sangat penting. Nilai strategis yang penting. Iya. Jadi persatuan kita bukan di pikiran tapi di rasa. Ya itu jadi bersaudara. Kalau lihat ya habis lomba itu teman-teman itu berpelukan, bersalam-salaman dari daerah itu mahasiswa. Wah, mengharukan sekali, sangat luar biasa itu pertemuan. Dan itu tanpa dibuat-buat ya, Mbak? Dengan sendirinya keluar. Iya, mereka naik panggung ya Pak Im ya, main band bersama. Wah, itu luar biasa itu. Wah, mau dibeli bagaimana? Tidak bisa. Benar. Itu dan saya lihat itu dari Pusat Prestasi Nasional juga Balai Talenta itu, bahwa pemerintah sudah menunjukkan perhatian untuk itu. Ya terima kasih banyak lah. Kita dari kampus-kampus itu harus menyokong. Harus mendukung itu. Harus mendukung, harus. Ini penting sekali. Kalau bukan kita lagi siapa? Iya, saya sibuk sekali Pak Im mengundang saya datang ke sini karena didorong bukan untuk itu, didorong untuk tadi tujuan itu. Benar. Jauh lebih penting itu. Makanya saya harus pergi, itu penting ini. Baik, oke. Oke Sobat Undana, kita telah selesai dengan podcast kita di sore hari ini. Dan selamat sore, terima kasih untuk Pak Im yang sudah berkenan hadir. Prof. Peri, sampai jumpa kembali di lain kesempatan. Ya, terima kasih. Terima kasih. Ya.